Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bercerita atau membahas skema pembelajaran online yang hemat paket data. Yang hemat paket data tapi efektif untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga nanti kita bisa melakukan evaluasi pembelajaran dan efektif juga. Seperti apa model-modelnya? Simak terus video ini dan jangan lupa klik like, subscribe, and share agar kita semua bisa saling berbagi. Iya, skema pembelajaran online yang hemat paket data dan efektif digunakan yang saya maksud yaitu yang pertama, skemanya seperti ini. Tentunya ada peran seorang guru ya, guru sebagai pemeran utamanya. Kemudian ada media yang kita sebut dengan WA group. Kemudian yang terakhir nanti di sini media untuk evaluasinya, aplikasi untuk evaluasinya yaitu Google Classroom. Jadi ada guru sebagai ini pemeran utamanya, kemudian ada aplikasi WA group, kemudian ada media lagi kita sebut dengan Google Classroom. Ini untuk evaluasi pembelajarannya ya. Nah, apa saja peran guru dalam menyiapkan pembelajaran online yang efektif, yang hemat pakai data tadi? Tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan WA grupnya dulu. Menyiapkan WA group ya. Menyiapkan WA group, kemudian kalau misalkan saya guru matematika, tentu saya menyiapkan WA group khusus untuk pembelajaran matematika saja, yang tentu di dalamnya hanya membahas tentang matematika. Kemudian di WA group itu yang paling penting nanti di setup atau diatur bahwa hanya admin saja yang bisa mengirimkan pesan, atau kalau ada guru yang sebagai admin maka hanya guru saja yang bisa mengirimkan pesan. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran itu bisa terkendali, agar pesan-pesan atau WA masuk ke dalam grup itu bisa dikendalikan hanya dari guru saja dulu. Nah, kemudian nanti apabila ada umpan balik atau tanya jawab, bisa diatur nanti siswanya langsung kirim pesan langsung, tidak usah melalui grup ke gurunya. Misalkan guru sudah menjelaskan materi ABCD, kemudian si siswa bertanya, langsung kirim pesan ke gurunya. Nanti gurunya memberikan jawaban itu di grup supaya semua teman siswa, anggota kelas, anggota grup itu tahu. Nah, begitu model pembelajarannya. Jadi yang pertama, guru membuat WA group. Kemudian setelah ada WA grupnya, guru membuat konten pembelajarannya. Membuat konten. Iya, kontennya ini berarti sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya. Kalau misalkan matematika, berarti matematika yang disiapkan. Kalau biologi, tentu biologi. Contoh ya, kalau misalkan matematika, misalkan saya membahas tentang materi barisan bilangan. Nah, tentu saya buat konten dalam bentuk gambar, JPEG ya, dalam bentuk gambar. Bisa dibuat di Microsoft Paint dengan metode copy paste dari beberapa modul atau screenshot dari modul elektronik boleh Microsoft Paint. Nah, kita isi kontennya, gambar-gambarnya apa semua, kemudian di save dalam bentuk JPEG, dalam bentuk gambar kontennya. Disiapkan untuk kira-kira kalau misalkan tujuan pembelajarannya ada 2 atau 1 saja, berarti kita siapkan konten yang mencakup semua pembelajaran itu tadi. Nah, kalau misalkan biologi mau menjelaskan tentang proses terjadinya hujan ya, jadi guru menyiapkan konten atau gambar yang hubungannya tentang proses terjadinya hujan, kemudian dikirim ke grup. Nah, setelah dikirim di grup, nanti disertai dengan voice note. Nah, kemudian membuat konten tadi sudah, kemudian habis membuat konten tadi sudah ya, kemudian menyiapkan jadwal online. Nah, kapan? Boleh malam, boleh siang, jam berapa? Nah, tergantung komunikasi guru tersebut dengan kelasnya, dengan grup kelasnya ya. Kapan disepakati ujian online-nya? Iya.
Nah, kalau ini tadi sudah disiapkan, maka kita masuk ke teknis pembelajarannya ya. Jadi misalkan kita sudah masuk teknis pembelajarannya ke sini, ke WA group. Nah, misalkan guru membuka pembelajaran seperti biasa. Assalamualaikum, apa kabar anakku? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi ini. Silahkan siapkan alat tulis dan handphonenya. Saat lagi kita akan mulai pembelajaran online. Baik, pembelajaran online ini saya mulai dengan materi ini. Kalau misalkan matematika, saya mulai dengan materi barisan bilangan. Nah, saya kirimkan gambarnya, kirim konten berupa gambar atau foto. Nah, kemudian disertai dengan voice note. Nah, voice note itu menjelaskan tentang gambar yang kita kirim tadi. Nah, jadi kan kalau modelnya seperti ini sudah mirip dengan pembelajaran yang di kelas, hanya waktu dan tempatnya kita ubah ke online. Jadi mirip seperti itu. Nah, kalau sudah selesai ini semua dilakukan, tentunya kita memberikan kesempatan kepada siswa yang ada di grup itu tadi untuk memberikan pertanyaan, tanya jawab. Tanya jawabnya tadi langsung WA pribadi atau istilahnya japri ke guru, ya. Nanti gurunya memberikan jawaban di grupnya supaya yang mendapatkan penjelasan tidak hanya siswa yang bertanya tadi, dan ini menyingkat waktu ya, membuat efektif sehingga semua siswa yang ada di grup mendapatkan penjelasan seperti itu. Iya. Setelah semua terjadi, maka di akhir pembelajaran guru boleh memberikan evaluasi pembelajaran di Google Classroom. Nah, saran saya evaluasinya kalau boleh dalam bentuk pilihan ganda. Kenapa dalam bentuk pilihan ganda? Supaya efektif untuk mendapatkan hasilnya. Ketika siswa sudah selesai menjawab, langsung ada hasilnya dan bisa kita umumkan kepada siswa. Sangat efektif dan tidak pakai waktu. Nah, ada pun tutorial untuk membuat evaluasi pembelajaran di Google Classroom boleh dicari di internet ya, di Google. Tutorialnya banyak, saya tidak bahas di sini. Yang saya bahas hanya bagaimana kita membuat skema pembelajaran yang mudah dan efektif dan hemat pakai data. Karena kan kita tahu bahwa tidak semua siswa kita ini memiliki pakai data yang banyak. Pakai data kan juga cukup mahal. Sedangkan pembelajaran di sekolah itu banyak mata pelajaran. Nah, bagaimana kalau semua pembelajaran itu pakai data yang banyak, itu habiskan pakai data yang banyak. Nah, hal-hal itu kita siasati dengan metode ini, pembelajaran yang hemat. Kita gunakan WA group, kemudian konten materinya dalam bentuk gambar, dan kemudian disertai dengan pesan. Ini mudah, seperti ini, mudah kita lakukan. Dan nanti teknik evaluasinya menggunakan Google Classroom. Iya, jadi dengan metode seperti ini memang menuntut kita sebagai guru untuk menguasai teknologi, menguasai perkembangan aplikasi pembelajaran ya. Nah, hal-hal seperti ini memang kalau kita menunggu pelatihan, menunggu undangan digital dan sebagainya, itu tidak mungkin terjadi dengan cepat. Nah, maka peran kita aktif untuk mencari sendiri, untuk belajar sendiri di internet, di YouTube banyak tutorialnya ya. Nah, seperti itu pengalaman atau pendapat saya pada video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik buat siswa. Saya akhiri dan jangan lupa klik subscribe dan share. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.